Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nurhaini. Saya adalah mahasiswa UT Program Studi Pendidikan Guru SD dengan NIM 857633976. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Ekosistem adalah suatu kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan tak hidup yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik dalam suatu tempat atau wilayah tertentu. Hal tersebut meliputi aliran energi, rantai makanan, siklus biokimia, perkembangan, dan juga pengendalian. Komponen pembentuk ekosistem ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik contohnya adalah tumbuhan, hewan, dan pengurai. Sedangkan komponen abiotik contohnya adalah tanah, air, udara, suhu, dan sinar matahari. Ditinjau dari bentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, rumput dan ilalang yang hidup tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dipengaruhi manusia. Contohnya, tanaman padi, tanaman buah semangka, ada pohon pisang, ada pohon buah pepaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan bersama-sama belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor, rusak, atau tidak seimbang sehingga dapat membahayakan makhluk hidup. Pada pencemaran lingkungan kali ini, kita akan mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Sebelumnya, mari bersama-sama kita akan siapkan alat dan bahannya. 1 wadah berisi air bersih, 1 wadah berisi air kontrol, 6 buah gelas kosong yang berlabel 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, dan 3,10%. Selanjutnya, ada deterjen bubuk seberat 1 gram dan biji kacang hijau. Mari kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama adalah masukkan deterjen ke dalam wadah yang berisi air bersih, campurkan, kemudian aduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan air deterjen ke dalam gelas kosong yang berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Selanjutnya kita tambahkan air kontrol ke dalam gelas kosong yang berlabel 50%,
25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Selanjutnya, kita akan memasukkan biji kacang hijau ke dalam gelas yang telah terkontaminasi dengan deterjen. Selanjutnya, simpan ke-6 gelas yang telah berisi kacang hijau dan air terkontaminasi deterjen tadi ke tempat yang tidak terpapar matahari. Selanjutnya, kita tunggu hingga 1 kali 24 jam untuk melihat hasil pertumbuhan dari kacang hijau tersebut. Setelah menunggu 1 kali 24 jam, kita bisa melihat hasilnya. Dan inilah hasilnya bahwa biji kacang hijau yang ada di gelas 12,5 hingga 100% tidak mengeluarkan tunas atau mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan. Sedangkan kacang hijau yang ada di gelas 6,25% dan 3,1% mengeluarkan tunas, namun tingkat pertumbuhannya hanya 0,1 mm. Hal tersebut menunjukkan bahwa air yang terkontaminasi deterjen berlebihan dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Demikian video praktek IPA di SD di kesempatan ini. Terima kasih.